Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Wiwi Aryani, NIM 18103177. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari final project tugas kelompok kami. Bersama rekan saya bernama Kak Vincentius Janda dengan NIM 18103199. Nima Devani Cahani NIM 17101754 dan Jamiin Alyastawil NIM 18103159. Langsung saja pada poin pertama, di sini kami memilih judul yaitu Sistem Informasi Inventory berbasis web pada PT Rami Rontok. Yang kedua, alasan memilih judul tersebut karena sistem penjualan dan pembelian barang yang ada di perusahaan saat ini masih dilakukan secara manual, yang mana semua data dikelola menggunakan Microsoft Excel dan Nota, sehingga menghambat ketika akan membuat laporan. Pada persediaan barang juga masih menggunakan kartu stok barang untuk mengetahui proses masuk dan keluarnya barang dari gudang, sehingga seringkali menimbulkan perselisihan jumlah barang yang ada di gudang dan jumlah barang yang sudah tercatat. Kemudian, saat ini perusahaan belum melakukan pencatatan stock of name terhadap barang yang rusak atau hilang. Hal tersebut sudah tidak dapat lagi mengakomodasi kebutuhan perusahaan dalam mencari dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan yang disebabkan oleh perkembangan perusahaan dengan adanya peningkatan jumlah penjualan barang yang ada. Nah, jadi solusinya untuk masalah di atas yaitu dengan membuatkannya sistem yang bisa membantu karyawan dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan barang masuk, laporan barang keluar, laporan stok barang, dan laporan retur penjualan menjadi lebih mudah. Sistem informasi yang akan dibuat bisa memudahkan karyawan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan, karena tampilan atau user interface sistem informasi disesuaikan dengan keinginan pengguna. Untuk membuat laporan yang dibutuhkan oleh perusahaan, bisa langsung dicetak tanpa harus membuat laporan dengan mencocokkan data satu persatu. Sistem inventory yang akan dibangun berbasis web agar dapat membantu marketing untuk mengetahui jumlah stok barang yang tersisa jika sedang memasarkan barang, dan juga membantu owner untuk mengetahui informasi inventory yang terjadi di perusahaan jika sedang berada di luar kota. Poin nomor 3 yaitu tujuan dan metode SDLC. Tujuannya yaitu menganalisis, merancang, dan membangun sistem informasi inventory pada PT Rami Rontok secara terkomputerisasi sehingga mampu menyimpan data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan baik serta memudahkan untuk memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Manfaat dari penelitian sistem informasi inventory ini yaitu yang pertama, membantu pihak perusahaan untuk mengelola data-data barang masuk, barang keluar, data stok barang, dan retur barang keluar, sehingga perusahaan dapat meminimalisir kesalahan dan mempercepat proses pengelolaan data laporan. Yang kedua, dapat membantu pihak gudang dan marketing dalam mengetahui stok barang yang masih tersedia di gudang. Yang ketiga, dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat membantu pihak perusahaan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan perusahaannya. Lalu, metode SDLC-nya itu, kami menggunakan metode waterfall, di mana tahap pertama yang dilakukan adalah tahap pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi langsung. Pada tahap metode waterfall disebut dengan requirement analysis and definition. Tahap kedua yaitu membuat perancangan sistem seperti membuat DFD, event list, hingga user interface. Pada tahap ini, tahap metode waterfall ini disebut dengan system and software design. Tahap ketiga yaitu pengimplementasian sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL sebagai database-nya, serta pengujian sistem menggunakan pengujian black box testing. Selanjutnya, dilakukan penyatuan unit-unit program dan diuji keseluruhannya. Tahap terakhir yaitu pengoperasian program dan pemeliharaan program atau maintenance. Lalu poin keempat yaitu garis besar alur project. Nah, seperti yang dijabarkan di metode SDLC Waterfall, alur projectnya kurang lebih sama, yaitu pengumpulan data, analisa data, perancangan sistem event list, DFD, perancangan database, tabel basis data, dan user interface. Selanjutnya, pengimplementasian sistem dengan bahasa pemrograman PHP, MySQL, dan pengujian sistem menggunakan black box testing.
Lalu fitur fungsionalnya adalah sistem informasi inventory yang dapat mengelola data barang masuk, data barang keluar, data stock of name, data customer, data supplier, data return barang masuk, dan data return barang keluar, sehingga dapat mempermudah proses penyimpanan, pencarian, maupun mengubah data, serta dapat menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu poin kelima, tentang risiko yang akan dihadapi, yaitu sistem dapat diserang virus, malware, atau sejenisnya. Terjadinya human error, contoh, kesalahan input data. Selain itu, risiko teknis juga dapat terjadi seperti server down, kesalahan atau error pada jaringan, yaitu teknologi wireless, jaringan VPN, kerusakan pada perangkat keras, contohnya pada komputer server dan klien, printer, scanner, keyboard, mouse, switch, router, kabel, kabelan, lalu kerusakan pada software sistem. Resiko terhadap otoritas atau yang berwenang dan mengubah data. Jadi itu semua resiko yang bisa dihadapi. Lalu pada poin ke-6 tentang bagaimana pencegahan resiko tersebut, yaitu untuk mencegah sistem diserang virus dengan cara selalu memiliki antivirus yang mutakhir mumpuni dengan cara mengupdate antivirus ke versi terbaru, update antivirus secara periodik di masing-masing komputer klien, pengawasan dan perbaikan network peripheral secara berkala. Untuk mengantisipasi human error, harusnya memiliki SDM yang ahli pada bidangnya, terlatih dan terpelajar. Agar mengurangi terjadinya human error, apabila human error tidak dapat dicegah, sebaiknya sistem yang kita buat harus mampu menangani hal-hal tersebut di dalam fiturnya, sehingga peran SDM dalam terjadinya human error bisa terminimalisir. Untuk risiko pada otoritas data, diperlukan hak akses yang hanya bisa diakses oleh orang yang berwenang, sehingga tidak sembarang orang bisa mengambil alih akses. Contohnya, hanya admin yang dapat mengedit data pada data input, seperti dibutuhkannya autentifikasi dan otorisasi. Lalu poin ke-7, bagaimana menyelesaikan risiko tersebut apabila risiko tersebut tidak dapat dicegah. Jika human error tidak dapat terelakkan, maka diperlukan pengawasan ketat untuk SDM atau resource dalam pelaksanaannya. Seperti contoh, terjadi human error pada input data. Setidaknya dilakukan pengawasan atau controlling yang intensif terhadap kinerja SDM. Atau bisa saja kita mengganti SDM-nya dengan SDM yang lebih berkualitas. Bisa saja errornya tidak pada sistem, melainkan pada kinerja SDM-nya. Lalu, untuk risiko kesalahan teknis, kita dapat menyediakan mesin genset dan UPS untuk antisipasi listrik padam. Kegiatan backup data menggunakan media sekunder berupa hard disk. Selain itu, juga harus ada backup data pada drive secara berkala. Dan yang terakhir, nomor 8, yaitu resiko yang termasuk resiko tinggi dan resiko lemah, yaitu yang di sini yang termasuk resiko tinggi yang terjadi diakibatkan oleh human error. Ini sangat fatal akibatnya untuk kedepannya, karena dapat membuat kerusakan atau manipulasi data dan informasi yang kita miliki. Untuk resiko lemah, mungkin pada kesalahan teknis atau jaringan karena dengan mudah penyelesaiannya dan tidak terlalu berakibat fatal. Selanjutnya, pada perancangan user interface akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kak Vincent. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perancangan user interface. Perancangan user interface digunakan untuk menjelaskan sistem inventory pada PT Rame Rontok yang kami buat. Pada tahap ini akan saya bahas mengenai tampilan dari setiap halaman user interface yang dibutuhkan. Yang pertama di sini ada halaman login user. Halaman login user merupakan halaman untuk menginput username dan password agar pengguna sistem dapat mengakses dan mengelola data pada sistem. Halaman login akan muncul saat pertama kali program dijalankan. Pada halaman ini terdapat dua teks input untuk menginputkan username dan password, dan tombol button login untuk masuk ke dalam sistem. Yang kedua di sini ada halaman utama user. Pada halaman utama user terdapat 9 menu. Yang pertama ada menu home, ada user, barang, kategori, mutasi, customer, transaksi penjualan, retur, dan laporan.
Halaman utama user hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah melewati from login. Pada halaman utama ini, menu dapat diakses sesuai dengan hak akses masing-masing. Selanjutnya ada halaman data user. Halaman data user merupakan halaman yang akan digunakan oleh owner untuk mengelola data user. Pada halaman ini, terdapat tabel user untuk menampilkan data user, button tambah jika owner ingin menambahkan data user, aksi ubah jika owner ingin mengubah data user, dan kolom pencarian jika owner ingin melakukan pencarian data user sesuai dengan data yang sudah diisi sebelumnya. Halaman tambah data user. Di sini ada beberapa teks input yang sudah disediakan untuk menambah data user. Begitu pula dengan mengubah data user. Sudah ada beberapa teks input yang sudah ada di sini untuk mengubah data user. Selanjutnya, halaman data barang. Halaman data barang merupakan halaman yang akan digunakan oleh bagian gudang untuk mengelola data barang. Pada halaman ini terdapat tabel barang untuk menampilkan data barang. Button tambah jika bagian gudang ini menambahkan data barang. Aksi ubah jika bagian gudang ingin mengubah data barang. Ada kolom pencarian jika bagian gudang ingin melakukan pencarian data barang sesuai dengan data yang sudah diisi sebelumnya. Dan di sini ada simbol plus jika bagian gudang ingin menambah data stok barang. Dan di sini juga ada halaman tambah data barang. Pada halaman tambah data barang terdapat teks input juga yang digunakan oleh bagian gudang untuk menginput data-data barang. Begitu pula dengan halaman ubah data barang. Dan halaman tambah stok barang. Selanjutnya ada halaman data kategori. Halaman data kategori merupakan halaman yang akan digunakan oleh bagian gudang untuk mengelola data kategori. Pada halaman ini terdapat tabel kategori untuk menampilkan data kategori. Button tambah jika bagian gudang ingin menambahkan data kategori. Aksi ubah jika bagian gudang ingin mengubah data kategori. Kolom pencarian jika bagian gudang ingin melakukan pencarian data kategori sesuai dengan data yang sudah diisi. Nah, selanjutnya ada halaman tambah data kategori. Di sini sudah ada teks input juga yang digunakan untuk bagian gudang menginput data-data kategori. Begitu pula dengan halaman ubah data kategori. Selanjutnya ada halaman data mutasi. Halaman data mutasi merupakan halaman yang akan digunakan oleh bagian gudang untuk mengelola data mutasi. Pada halaman ini terdapat tabel mutasi untuk menampilkan data mutasi. Button tambah jika bagian gudang ingin menambahkan data mutasi, dan aksi ubah jika bagian gudang ingin mengubah data mutasi. Nah, di bawahnya juga ada halaman tambah data mutasi. Pada halaman tambah data mutasi ini terdapat beberapa input teks juga yang digunakan oleh bagian gudang untuk menginput data-data mutasi. Begitupun dengan halaman ubah data mutasi. Selanjutnya ada data customer. Halaman data customer merupakan halaman yang akan digunakan oleh showroom untuk mengelola data customer. Pada halaman ini terdapat tabel customer untuk menampilkan data customer. Button tambah jika showroom ingin menambahkan data customer. Aksi ubah jika showroom ingin mengubah data customer. Dan ada juga kolom pencarian jika showroom ingin melakukan pencarian data customer sesuai dengan data yang sudah diisi. Nah, selanjutnya ada halaman tambah data customer juga. Di sini sudah ada teks input juga untuk digunakan oleh showroom untuk menginputkan data-data customer. Begitu pula pun dengan halaman ubah data customer. Nah, di sini ada halaman data penjualan. Halaman data penjualan merupakan halaman yang akan digunakan oleh showroom untuk mengelola data penjualan. Pada halaman ini terdapat tabel penjualan untuk menampilkan data penjualan. Button tambah jika showroom ingin menambahkan data penjualan. Aksi ubah jika showroom ingin mengubah data penjualan.
Ada juga kolom pencarian. Nah, di sini ada halaman tambah data penjualan juga. Di sini sudah ada text input juga yang digunakan oleh showroom untuk menginput data-data penjualan. Halaman ubah data penjualan juga di sini sudah ada text input juga. Ini selanjutnya ada halaman cetak nota penjualan. Halaman cetak nota penjualan ini output dari hasil yang input data dari data penjualan. Yang selanjutnya ada halaman data retur penjualan. Halaman data retur penjualan merupakan halaman yang akan digunakan oleh showroom untuk mengelola data retur. Pada halaman ini terdapat tabel retur untuk menampilkan data retur, button tambah jika showroom ingin menambahkan data retur, dan aksi ubah jika showroom ingin mengubah data retur. Di sini juga ada halaman tambah data retur penjualan. Di sini sudah ada teks inputnya. Begitupun dengan halaman ubah data retur penjualan. Dan yang berikutnya ada halaman laporan. Halaman laporan terdapat 3 menu laporan, yaitu ada laporan stok barang, laporan penjualan, dan laporan retur penjualan. Di sini yang pertama ada halaman laporan stok barang. Dan hasil dari output laporan stok barang. Ini tampilan hasil output. Begitu pula dengan laporan penjualan. Ada tampilan output dari laporan penjualan. Dan yang terakhir ada halaman laporan retur penjualan. Dan output laporan retur penjualan. Selanjutnya, saya akan membahas bagian yang terakhir, yaitu surat perjanjian, timeline project, dan project ledger inventory. Pertama, saya akan membahas tentang surat perjanjian. Surat perjanjian penjualan perangkat lunak. Pada hari Minggu, tanggal 21 bulan Juni 2020, yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu pihak pertama sebagai software engineering, pihak kedua sebagai PT Rontok. Pihak pertama dan pihak kedua yang selanjutnya disebut para pihak dengan kesepakatan bersama telah melaksanakan perjanjian pembelian perangkat lunak yang tertera pada pasal di bawah ini. Nah, di sini saya akan membahas pasal secara umumnya. Pasal 1, pihak pertama merupakan developer atau pengembangan pembuatan perangkat lunak sistem informasi inventory versi 1.0.0 yang diterapkan pada perusahaan bernama PT Rontok yang bertepatan pada Dukat Pakerisan nomor 97 Denpasar. Pihak pertama bermaksud menjual perangkat lunak yang bersifat custom atau sesuai kebutuhan pihak kedua yang dibutuhkan sesuai sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem dapat melakukan penambahan transaksi pembelian bahan. Yang kedua, sistem dapat melakukan penambahan transaksi pre-order atau customer. Yang ketiga, sistem dapat melakukan laporan hasil penjualan. Yang keempat, dapat diakses melalui dokumen nama server atau bersifat daring atau online. Pihak pertama menjamin pihak kedua bahwa perangkat lunak tersebut tidak pernah sedang disengketkan dan bebas dari tuntutan apapun dari pihak ketiga. Yang keempat, pihak kedua adalah pihak yang membeli perangkat lunak sistem informasi inventory versi 1.0.0 pasal 2, yaitu tentang biaya dan cara pembayaran. Di sini saya menjelaskan sedikit saja. Pihak pertama yaitu menjual unit satu perangkat lunak sebagai perangkat lunak kepada pihak kedua yaitu sebesar 24 juta. Nah, pasal ketiga yaitu tentang jangka waktu pembuatan perangkat lunak. Para pihak sepakat melakukan perjanjian pembuatan perangkat lunak ini selama 32 hari terhitung dari mulai tanggal 21 Mei tahun 2020 sampai dengan 21 Juni 2020. Oke, pasal yang keempat yaitu instalasi atau perawatan atau garansi perangkat lunak. Yang kelima, tentang perpanjangan kontrak kerjasama dengan alasan pembaruan perangkat lunak. Untuk pasal yang keenam, perselisihan. Untuk pasal yang ketujuh, yaitu penutupan. Oke, dan di bawahnya adalah pihak pertama dan pihak kedua
melakukan tanda tangan dan secara resmi setelah melakukan perjanjian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang timeline project. Timeline project yang startnya itu tanggal 21 Mei, di mana dari pihak pertama akan menganalisis atau mewawancarai pihak kedua sistem apa yang akan dibuat. Nah, tanggal 20 Mei kembali lagi progress master. Tanggal 31 progress master transaksi 1, progress master transaksi 2 pada tanggal 60 Juni. Dan tanggal 13 Juni adalah mulai progress laporan yang telah dilakukan dari pihak pertama, yang akhirnya tanggal 18 Juni adalah testing implementasi. Dan tanggal 21 Juni adalah project sudah selesai dan bisa digunakan oleh pihak kedua. Oke, selanjutnya membahas project charter. Project startnya itu Kamis tanggal 21 Mei 2020, finishnya hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Pengerjaan aplikasi sistem informasi inventory ini dibutuhkan waktu selama 32 hari dengan perincian sebagai berikut. Nah, yang pertama pembelian dari supplier, yaitu master supplier, master bahan baku, master satuan, master kategori atau jenis bahan, transaksi pembelian, import Excel, import form, import nomor inputan, bahan masukan berdasarkan pre-order, master negara, laporan pembelian hari, minggu, dan bulanan atau dan tahunan, master stok bahan KT atau global, bahan PO atau pre-order. Itu dikerjakan pada 12 hari dari tanggal 21 Mei 2020 sampai 20 Juni dengan memakan biaya sebesar 9 juta. Yang kedua adalah proses pre-order, yaitu dikerjakan 10 hari dari tanggal 3 Juni sampai 12 Juni dan mengeluarkan biaya sebesar 7.500.000. Yang ketiga, proses bea cukai, yaitu bea cukainya application programming interface, dan yang B, akses untuk melihat laporan yang dikerjakan 5 hari dan dari tanggal 13 Juni sampai 17 Juni 2020 dan memakan biaya sebesar 5 juta rupiah. Dan domain atau hosting, ya ini dilakukan 5 hari dari tanggal 18 Juni 2020 sampai 22 Juni 2020 dengan memakan biaya 3.500.000 dan total yang dibutuhkan yaitu 25 juta rupiah. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.